Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pengajian kitab Syarah Hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin al-fatihah. Karena masuk pembahasan rukun Islam. Meskipun kita sudah paham semua, tapi penjelasan dari Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith ini Masya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Wahiyya, nah kelima rukun itu qawaiduhu, itu merupakan pondasi, wa mabanihi, dan bangunan-bangunan Islam, al-madhkuratu fi qawlihi, yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di arkan itu qawaid, pondasi dan bangunan-bangunan Islam. Dan kita bikin rumah harus ada pondasi. Kalau nggak ada pondasi ambruk. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 dasar, di atas 5 rukun, di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi, ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya juga sering mengartikan kalimat la ilaha illallah, diartikan Tuhan itu hanyalah Allah. Artinya yang lain bukan Tuhan. Makanya ada tambahan dalam penjelasannya, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenarnya. Sebab ada Tuhan yang dijadikan sesembahan. Ada Tuhan yang dijadikan sesembahan tapi KW, palsu. Ya, kayak berhala, patung, itu bukan Tuhan kita. Makanya bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang wajib kita sembah dan wajib kita ibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang berikutnya adalah iqamis shalah. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Iqam itu mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, itu menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan pergi haji ke bait Allah. Jadi untuk yang terakhir ini hanya satu tempat yang dituju, yaitu Baitullah. Kalau syahadat bisa di mana saja, sholat bisa di mana saja, zakat bisa di mana saja, puasa bisa di mana saja, tapi khusus untuk haji tidak bisa di mana saja. Tempatnya khusus ada di Makkah Al-Mukarramah, di Baitullah. Jadi jangan mimpi kalau ada orang bikin Ka'bah biar orang berangkat ke tempat tadi untuk melaksanakan ibadah haji. Na'udzubillah min dzalik. Boleh, syariatnya sudah harus di Makkah. Ya.
inda baitikal muharram, di Baitullah al-Haram. Nah, qala ahlul ilm, ulama berpendapat, inna hadhil arkanal khamsata, bahwa rukun-rukun Islam yang 5 ini murtabitun ba'duha bi ba'din, saling terkait satu dengan yang lain. Artinya dari mulai syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji, kelima rukun ini murtabitun ba'duha bi ba'din, satu dengan yang lain saling ada keterkaitan. Artinya apa? La yuqbalu min amilin, tidak akan diterima amalan seseorang dari sebagiannya ini hatta ya'mala biha kullaha, sebelum dia mengamalkan seluruh rukun tersebut. Jadi yang namanya rukun Islam ini harus 5-5-nya dipenuhi. Satu saja enggak dipenuhi, berarti ada ketidaksempurnaan di dalam agama ini. Rumah tiang 41 potong, ya enggak benar nanti. Ada tiang penyangga rumah kita 5, 2 boyong, nggak lurus, ya pasti berpengaruh ke rumah kita. Nah, begitupun dengan Islam. Ketika rukun-rukun ini satu dengan yang lain harus mengikat, tapi ternyata kenyataannya ada satu yang tidak dilaksanakan, ada yang satu tidak dikerjakan, maka berakibat Islamnya tidak sempurna. Oleh karenanya, waman tarokaha, siapa saja yang meninggalkan kelima rukun ini, artinya sama sekali dia tidak syahadatain, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Siapa yang meninggalkan kelima rukun ini, au syai'an minha, atau enggak semua, dia tinggalkan sebagian. Enggak semua ditinggalin, ada sebagian yang dia tidak tinggalin. Syahadat mah syahadat gitu. Tapi dia enggak sholat, tapi dia enggak zakat, tapi dia enggak haji. Tapi jahidan, ditinggalkannya itu karena jahid. Jahid ini pakai hak, jim, hak, artinya karena menentang, menolak, mengingkari kewajibannya ini, maka status orang tadi faqad kafaro. Jika ada orang mengingkari seluruh rukun Islam atau sebagiannya saja, maka dia jatuh kepada kafir. Jadi artinya dia tidak mengakui kewajiban itu, maka jatuhnya adalah kafir. Kalau ada orang bilang, oh sholat gak wajib buat saya, kufur. Oh haji gak wajib buat saya, padahal saya sudah mampu juga gak wajib, kufur. Syahadatain gak wajib buat saya, kufur. Mengingkari apa yang sudah dinyatakan dalam rukun Islam oleh baginda Nabi ini, karena dia mengingkari kewajiban itu, maka hukumnya kafir. Makanya hati-hati. Terlebih-lebih nanti rukun iman juga sama. Mengingkari rukun iman, membangkang dengan rukun iman, berarti kafir. Seperti yang berkembang sekarang. Jangan dibiarkan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Pesantren Az-Zaitun ini bukan lagi rahasia, tapi sudah menjadi konsumsi masyarakat kita. Sampai pimpinannya bilang bahwa Al-Quran itu dari Muhammad, bukan kalam Allah. Ini kan sudah mengingkari.
dan meragukan Al-Quran. Jangankan meragukan seluruh Al-Quran, satu huruf kita ragukan dan tidak percaya dengan Al-Quran tadi, faqad kafar. Na'udzubillah. Jangan main-main dengan akidah ini. Jangan main-main dengan Al-Quran ini. Al-Quran kalamullah. Ini Masya Allah luar biasa ini. Yang harus kita pahami betul. Makanya jangan sampai salah memasukkan anak kita pendidikannya, jangan sampai keliru dan salah. Ada orang tua di rumahnya ribut terus sama anaknya. Kenapa? Ya salah masukin pesantren. Pesantren masukin anaknya ke tempat yang di situ anti tahlil, anti zikir, anti kunut. Pas pulang ke rumah ribut sama orang tuanya. Orang tuanya kunut dikritik. Orang tuanya baca Yasin malam Jumat dikritik. Biasa cerita sama saya, Ustaz gimana? Nah salah ibu. Pesantren ini pesantren itu. Cari pesantren yang seirama dengan kita. Yang di situ ada zikir, ada tahlil, ada tahmid, ada kunut. Insya Allah nggak akan ribut tuh di rumah. Nah ibu ribut terus di rumah, ibunya kunut. Bu apa-apaan kunut begini? Allah udah bosan, nggak dengar doa ibu. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk kita benahi akidah kita, iman kita, Islam kita. Makanya kita minta sama Allah agar Islam kita diperkokoh, agar iman kita diperkuat. Nah jadi di sini kata ulama, siapa yang meninggalkan rukun Islam seluruhnya atau sebagiannya karena mengingkari kewajibannya, maka jatuh kepada kekufuran. Pokoknya gak wajib, sholat gak wajib, zakat gak wajib, andai haji itu wajib, syahadat gak wajib, pokoknya gak wajib semuanya. Itu berarti kufur orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, waman taroka, kalau ada orang meninggalkan ghairas syahadatain, selain dua kalimat syahadat, artinya kalau syahadat dia baca, tapi yang sholat, zakat, puasa, zakat, haji dia tinggalin tuh, gak dikerjain tuh. Tapi min ghairi juhudin, tanpa mengingkari kewajibannya. Dia tahu bahwa sholat itu wajib, dia tahu bahwa zakat itu wajib, dia tahu bahwa haji itu wajib, dan dia tahu bahwa puasa itu wajib, tapi dia tinggalin. Bagaimana status orang ini? Maka status orang ini namanya fahuwa fasikun. Gak sampai kufur, tapi fasik. Dia tahu hukum sholat itu wajib, tapi dia gak mau sholat. Dia tahu bahwa hukum puasa itu wajib, tapi dia tidak mau puasa. Dia tahu zakat itu wajib, tapi gak mau zakat. Namanya fasik. Tapi kalau tadi pokoknya mah zakat gak wajib, sholat gak wajib, syahadat enggak, berarti dia kufur. Nah status orang, makanya di sini kita nggak boleh gampang mengkafirkan orang lain. Kan ada satu kelompok yang sangat mudah mengkafirkan orang lain bila tidak sepaham dan seirama dengan diri. Oh kafir, yang sering terkenal dengan namanya Wahabi takfiri. Wahabi yang gampang mengkafirkan orang lain. Beda dengan dia, kafir. Tidak sepaham dengan dia, kafir. Gak bisa. Ketika orang Islam menyatakan orang Muslim yang lain kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada dirinya, kata Nabi SAW. Jadi jangan sembarang mengatakan kafir kepada orang lain. Nah ulama juga perlu hati-hati di sini. Berhati-hati dalam hal ini. Ketika ada orang mengingkari kewajiban 5 rukun Islam ini, kufur. Tapi ketika dia baca syahadat, namun dia meninggalkan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji tanpa ada pengingkaran, semata-mata karena memang malas melaksanakan ibadah-ibadah tadi, tanpa mengingkari kewajibannya, dia tetap menyadari bahwa itu adalah
wajib tapi malas melaksanakan, maka statusnya bukan kafir tapi fasik. Jelas sampai sini? Dia harus pandai bilang, jangan pasti kafir belum. Enggak. Kecuali kalau dia tidak sholat ngapain sholat? Gak wajib gua. Kufur. Jangankan Al-Quran, jangankan Al-Quran, sunnah, hadis, ketika kita ingkari, kufur. Kalau hadis kita ingkari bahwa itu bukan hadis Nabi, pada itu hadis Nabi, kufur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sembarangan. Contoh, berjabatan tangan itu sunnah. Berjabatan tangan itu sunnah. Nasnya jelas, sahih hadisnya. Berjabatan tangan sunnah. Jadi jangan menafikan kesunahan berjabatan tangan. Tapi masalah waktu memang tidak tertulis secara khusus. Apakah sebelum sholat? Apakah setelah sholat? Kapanpun tidak boleh. Artinya banyak orang yang mengatakan kalau beres sholat salaman, jangan, tidak. Begitu kan? Salaman tidak beda. Dan apa yang kita lakukan itu tidak menyalahi sunnah. Artinya substansi daripada perintahnya itu adalah berjabatan tangan. Masalah waktu mah bebas, kita bisa menentukan kapan pun. Mau sebelum sholat, sehat, damang. Sebelum takbir boleh. Setelah sholat, salaman boleh. Yang nggak boleh ketika sholat. Allahu Akbar, damang. Ada kemana? Nah saya kasih tahu itu mau bid'ah dolalah. Nah kalau yang tadi itu nggak ada bid'ah, semuanya boleh sih. Ya. Inti daripada. Nah kalau kita mengingkari kesunahan perjabatan tangan, kufur. Karena mengingkari sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mau mengerjakan sudah nggak apa-apa. Tetap dia meyakini itu adalah sunnah, tapi saya nggak mau. Ya sok aja, nggak ada masalah. Nggak dosa itu, karena memang nggak dapat pahala itu. Contoh, makan sunnah pakai tangan. Saya kagok pakai tangan, pakai sendok kah? Boleh nggak? Boleh aja pakai sendok. Tapi kalau bilang apaan? Sunnah dari mana pakai tangan? Zaman Nabi nggak ada air. Nggak bisa begitu, kata siapa zaman Nabi nggak ada air? Jam-jam sampai sekarang belum habis. Jadi jangan sampai menafikan bahwa itu adalah sunnah. Baik. Jadi siapa yang meninggalkan selain dua kalimat syahadat tanpa ada pengingkaran, maka dinamakan fasik, naqisul Islam. Islamnya kurang karena tidak ada yang empat. Tapi dia tetap Islam. Jangan lupa, ketika dia baca syahadat, dia ada tetap muslim. Cuma Islamnya kurang karena dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, dan nggak haji. Berarti Islamnya kurang, tapi dia tetap muslim karena dia membaca dua kalimat syahadat. Bukti bahwa dia muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus waman ata biha kullaha, waman ata biha kulliha, dan siapa saja yang melaksanakan semuanya, abdan, yakin, diamalkan dengan 5 rukun tadi, fahuwa muslimun kamilul iman, maka orang tadi adalah termasuk muslim yang sempurna keimanannya. Ya, mudah-mudahan kita ada di dalam. Kita yakin dengan rukun Islam ini, 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Kita meyakini ini adalah merupakan bagian kesempurnaan iman kita, kesempurnaan Islam kita, dan kita menjalankannya dengan baik dan sempurna, maka status kita adalah muslimun kamilul iman. Waman ata bi'amalil Islam, kalau ada orang yang melakukan amal-amal Islam, sholat juga, amal-amal Islam dia kerjain, dikerjain sholat, puasa kerjain,
Tapi bila tasdiqin biha, tanpa membenarkannya di dalam hati, maka status dia adalah munafiqun. Artinya dia baca syahadat, ya, dia baca syahadat, lisannya saja, dia sholat, zohirnya saja, tapi batinnya dia tidak pernah meyakini kebenaran dan kewajiban tadi, maka status orang tadi adalah munafik. Nah, munafik ini bagaimana? Muslim di dunia. Ya di dunia mah dia muslim, karena kita nggak tahu hati dia. Wafil akhirati, tapi di akhirat fid-darkil asfali minan nar, dia disimpan di kerak neraka yang paling bawah. Itulah nasib orang munafik. Lain di hati, lain di mulut. Jadi dia bicara iman kepada Nabi, baca syahadat di depan Nabi, tapi hatinya tidak pernah iman dan percaya kepada Nabi. Itulah dicontohkan oleh Abdullah bin Ubay. Itu tokoh munafik. Tapi Nabi tetap memperlakukan dia sebagai orang yang ada di sekitar Nabi. Ini hebatnya, karena dia baca syahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sudah, dia muslim. Nah, ini kita pegang di sini sekarang. Kenapa? Karena nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita bisa memberikan kesimpulan karena melihat zahir. Zahirnya dia baca syahadat, ya sudah selesai. Ada orang mau nikah kafir, nikah dengan perempuan muslim, dia syahadat dulu untuk melangsungkan akdun nikah, nikahnya sah. Setelah dia nikah kafir lagi, murtad berarti. Ada ayah muslim, ibu muslim, anaknya kafir. Karena dalam aturan Islam bahwa ayah tidak mewarisi anaknya yang berbeda agama, anaknya berharap ingin dapat waris, masuk Islamlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Status anak tadi berhak dapat waris. Setelah dapat waris dia kembali lagi ke kafir, berarti murtad status. Artinya syahadah ini untuk diberlakukannya hukum seorang mukmin di dunia. Yang tadinya tidak diperkenankan, ketika baca dua kalimat syahadat, dia berhak mendapatkan fasilitas di dalam ajaran agama. Oleh karenanya banyak yang memanfaatkan, ya silakan, urusan dia dengan Allah. Ketika dia kafir muslim, kemudian dia kafir lagi, murtad. Kalau terus mempermainkan agama seperti itu, tidak akan diterima lagi nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi siapa saja yang mengamalkan amalan Islam tapi tidak membenarkannya, bahwa munafik, dia adalah orang munafik. Dia tetap muslim di dunia, dia sholat, kelihatan sama kita, dia sholat, dia sedekah, tapi di akhirat dia mendapatkan tempat yang paling buruk, yaitu di kerak yang paling bawah api neraka. Wa amma man taraka nutqa bisyahadatain. Adapun orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada orang enggak mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa in kana an ajzin, kalau dia tidak mengucapkannya karena tidak mampu, sulit, susah untuk membaca dua kalimat syahadat, fa hukmuhu kaman natoko, maka hukumnya sama seperti orang yang membaca syahadat. Kalau memang dia tidak mampu mengucapkannya, nggak ada yang ngajarin, pengen syahadat tapi nggak bisa, statusnya sama dengan orang yang membaca dua kalimat syahadat. Ya seperti orang sholat, mau baca Fatihah nggak bisa, tapi sholat Allahu Akbar, dia lihat sholat Fatihah, diam aja, sepanjang bacaan orang lain baca Fatihah sah sholatnya. Tapi kalau memang dia betul-betul nggak bisa dan nggak ada yang ngajarin, tapi zaman sekarang nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau ada orang nggak bisa baca suratul Fatihah, nggak bisa baca tasbih lah, subhanallah, 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 sejumlah suratul Fatihah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau nggak bisa baca surat yang lain, ya lucu aja gitu ya, Al-Baqarah bisa, ya itu. Nah itu
kalau dia tidak mampu membaca dua kalimat syahadat, maka hukumnya sama seperti yang membaca dua kalimat syahadat. Yakunu mu'minan, tetap dia adalah dikatakan mu'min. Artinya apa? Wa in kana, nanti kita wa in kana an ibain, tapi ketika dia tidak baca syahadatnya karena memang tidak mau syahadat, nggak mau dia baca syahadat, fahuwa kafir bila khilaf, dia statusnya kafir tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jika ada orang bersyahadat nggak mau, Ustaz ngapain bersyahadat? Nggak penting, kafir tanpa ada khilaf. Itu kalau statusnya orang tadi. Wa in kana an ghaflatin, nah kalau sengaja lalai nyepelein, fakila, ada pendapat mengatakan kal iba, sama orang yang enggan tadi, berarti kafir. Suruh syahadat, enggak, malas. Bukan menentang, tapi malas aja, nyepelein, ngapain syahadat, malas. Gak usah syahadat. Maka ia statusnya seperti orang yang enggan. Tapi jumhur ulama berpendapat kalau hanya statusnya ghaflah, itu tetap dia mukmin. Nah ini pun ditafsir, dirinci oleh ulama fi haqqi man wulida bidaril kufri, yaitu orang yang lahir di wilayah mayoritas kafir. Jadi itu pun kalau ada orang yang lahirnya di penduduk kafir semuanya, lahir ya. Wa amma man wulida fil Islam, tapi kalau ada orang yang lahir bapaknya Islam, ibunya Islam, fahuwa mu'min, otomatis itu mah bayi itu adalah keadaan muslim. Wa inna ma ya'si, hanya dia berdosa bitarkin nutqi faqat, karena dia tidak mau baca syahadat. Jadi kalau ada orang lahir bapak muslim, ibu muslim, lahir tapi dia nggak baca syahadat, tetap muslim, tetap mukmin, tapi dosa karena dia nggak mau baca syahadat. Kalau kita alhamdulillah syahadat tiap hari, berapa kali dalam sholat kita baca syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini terkait, artinya dengan ada pendapat ulama seperti ini, kita tidak mudah, tidak gampang untuk mengkafirkan orang lain. Jadi statusnya ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, itu beda-beda. Kalau kafir betul-betul nentang itu semua. Kalau fasik dia tahu hukumnya, namun dia masih syahadat, dia tidak mau sholat karena memang malas dan lain sebagainya, berarti status dia adalah fasik. Yang ketiga yaitu munafik, dia baca, dia melaksanakan tapi tidak meyakinkan di dalam hati, maka status dia munafik. Di dunia dia muslim, dan kita tetap harus berbuat baik sama orang muslim. Apalagi kita lihat dia masih sholat, masih ibadah, masih baca Quran, ngapain kita kafirkan? Gak boleh. Hanya beda gara-gara dia kunut kita nggak kunut, jangan, gak boleh. Hanya gara-gara dia tahlilan kita nggak tahlil. Ketemu itu sama orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol, tanya agamanya mah Islam, nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, udah rangkul, dia adalah saudara kita. Jangan nanya, assalamualaikum, ente suka kunut? Oh, anak suka kunut, oh maaf, berarti kita bukan saudara, anak gak pernah kunut. Ini yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Satina, tahlil enggak? Tahlil, oh maaf, kita orang yang anti tahlil. Pas lihat, oh ini Pajero, pasukan jenggot Rasul. 17 lembar. Maaf, kita pasukan berjenggot, ente bukan pasukan berjenggot. Lihat lagi, oh ACC, pasukan atas celana cingkrang. Ini nggak perlu terjadi di masyarakat kita. Masya Allah. Jadi kalau ada orang pakai jubah panjang, celana agak panjang, langsung diponis bid'ah.
Kata siapa? Ada hadisnya, benar. Isbalul izar itu kalau di situ ada kesombongan, haram hukumnya. Memanjangkan celana, sarung, jubah, gamis karena ada khuyala, itu poin pentingnya. Karena ada kesombongan, di situ letak keharamannya. Selama tidak ada itu tidak diharamkan, tapi memang afdol ketika sholat agak naik ke atas. Jadi tidak sembarang langsung memvonis bid'ah, dolalah, neraka. Astagfirullahaladzim, gara-gara sarung. Ya siapa tuh melorot. Atau pas beli kepanjangan belum dipotong, kan begitu. Masalah kayak gitu aja langsung masuk neraka gitu ya. Ini perlu hati-hati gitu, jangan sembarangan. Jangan sembarangan memvonis, menyatakan orang lain masuk dalam neraka. Emang dia yang punya kunci pintu surga dan neraka? Yang punya kapling surga dan neraka kan bukan. Allah yang menentukan segala-galanya. Ya, artinya di sini kita harus bersatu. Perbedaan-perbedaan pendapat hal-hal yang seperti tadi furu'iyah itu tidak usah diperbesar dan tidak diperlebar. Cukup perbedaan ini sebagai satu pengetahuan buat kita. Dan yang namanya perbedaan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dihilangkan. Hatta yaumil qiyamah, sampai kiamat pun gak akan bisa hilang tuh perbedaan pendapat. Nah kita begini kan karena perbedaan. Kalau sama saya bingung nentuinnya. Mana Haji Omni, mana ustadz-ustadz yang lain, sama semua, ya bingung. Tapi karena Allah bedakan, jadi indah aja udah. Jadi indah. Coba kalau istri semua perempuan sama, bingung. Pemajikan orang mau mana iya? Kayak salah deh. Sampai khotok deh. Masya Allah. Wati khotok, wati yang salah nantinya. Hubungan ini salah, padahal kembar mirip persis. Padahal bukan istrinya, adiknya. Wah repot semua. Yang namanya kembar pasti ada bedanya. Gak mungkin persis sama. Itulah indahnya perbedaan. Coba kalau sama, Masya Allah luar biasa. Perbedaan bahasa enak. Coba kalau bahasa semua sama, enggak nikmat. Indonesia semuanya, oh bisa Sunda. Tapi karena di sini ada perbedaan, ada yang ngerti Sunda, ada Indonesia. Jadi ketika kita ngomong tuh enak aja, cair, enak. Ya begitu. Jadi ikhwanul muslimin rahimakumullah, sekali lagi, rukun Islam harus kita pegang dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Satu saja pincang, satu saja lepas, maka Islam kita tidak sempurna. 6:30. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup kita doakan yang sakit. Yang pertama Pak Haji Edi Junaidi bin Haji Ismail dan Pak Haji Maman bin Fulan. Semoga disehat afiatkan. Yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang dalam keadaan sakit, semoga Allah sehat afiatkan, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak masalah, Allah hilangkan segala permasalahan. Nuker lomba kabutuh, Allah cukupkan kabutuh. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah lancarkan, Allah berikan sehat afiat, dan Allah berikan kekuatan dalam melaksanakan prosesi ibadah sampai selesai dan kembali ke tanah air membawa gelar haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة نفوض إليك يا الله Bapak Haji Edi Junaidi bin Haji Ismail, Bapak Haji Maman bin Fulan. Allahumma rzuqhuma sihatan wa afiyah. Allahumma shfi maradahuma. Allahumma shfi maradahuma ya Allah. Allahumma shfihima wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma nufawwid ilaika ya Allah ikhwanana al-muslimin alladhina safaru lil hajji wal umrah. Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan tamur wa dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna as-salama warzuqna al-afiyah wa na'udzu bika min su'in nadama. Allahumma arzuqna as-salama warzuqna al-afiyah wa na'udzu bika min su'in nadama. Allahumma arzuqna as-salama warzuqna al-afiyah wa na'udzu bika min su'in nadama. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa la takhtim alaina bi syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu